Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kali ini kita berada di kajian tadabbur ke-8 tentang kelanjutan makna siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah. Kita telah melihat ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Nah, kita tahu dari ayat ini dan pembahasan sebelumnya bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau beri nikmat, yaitu jalan yang telah Allah itu beri nikmat. Dan orang-orang yang Allah beri nikmat ini seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui. Nah, berarti kalau kita lihat orang-orang yang dapat nikmat ini adalah orang-orang soleh terdahulu, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solihin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat tadi, ia katakan, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka dengan menaatimu dan beribadah kepadamu. Mereka yang mendapatkan nikmat adalah para malaikat, para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Nah, setelah kita tahu seperti ini, maka kita hindari dua jalan lagi, yaitu yang disebutkan dalam ayat selanjutnya, ghairil maghdub, lalu waddallin, yaitu jalan al-maghdub alaihim dan ad-dhalin, yaitu jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Dari Adi bin Hatim, ia berkata bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim itu siapa? Itu jalan mereka yang dimurkai itu siapa? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah Yahudi. Lalu mengenai waladdallin, bukan jalan mereka yang sesat, itu mereka yang sesat itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah Nasrani. Dari Abu Dzar, ia bertanya tentang al-maghdub alaihim, mereka yang dimurkai. Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Yahudi. Kemudian ia bertanya tentang ad-dhalin, mereka yang sesat. Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nasrani. Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama pakar tafsir dalam masalah ini. Nah, dalam sirah atau sejarah dari Zaid bin Amr bin Nufail, bahwa ketika ia keluar bersama jamaah dari para sahabat ke Syam, mereka ingin mencari agama yang lurus, yaitu ad-dinul hanif. Ada orang Yahudi mengatakan kepada mereka, engkau tidak mampu masuk bersama kami sampai engkau mengambil bagianmu menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Ia berkata, aku menjadi orang yang dimurkai Allah, aku mending lari. Kemudian orang Nasrani berkata kepadanya, engkau juga tidak mampu masuk bersama kami sampai engkau mengambil bagianmu menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Zaid berkata, aku tidak mampu, aku terus mau berada di atas fitrah. Ia pun menjauh dari peribadahan pada berhala dan agama orang musyrik. Ia pun tidak masuk mengikuti Yahudi ataupun Nasrani. Kawannya ada yang mengikuti Nasrani, mereka masuk dalam ajaran Nasrani karena mereka merasa bahwa Nasrani lebih dekat dengan ajaran Yahudi. Di antara mereka ada Waraqah bin Naufal, sampai Allah memberinya hidayah dengan perantaraan Nabi SAW ketika beliau diutus dan ia beriman pada wahyu yang dibawa.
Semoga Allah meridhoinya. Nah, ini semua riwayat yang disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, dari sini kita ambil beberapa faedah dari ayat ini, yaitu tentang Shiratal Mustaqim itu adalah syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, hidayah itu ada dua macam ya. Hidayah ilmu wa irsyad wa hidayah taufik wal amal. Hidayah ilmu wa irsyad yaitu hidayah yang sekadar memberikan penjelasan, sedangkan hidayah taufik wal amal itu hidayah untuk mengamalkan syariat. Kemudian yang ketiga, jalan itu ada dua macam, yakni jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian yang keempat, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ini kalimatnya sifatnya mujmal global. Sedangkan jalan yang engkau beri nikmat pada mereka itu siratal ladzina an'amta alaihim, ini adalah tafsil atau rincian. Ya, ini adalah tafsil atau rincian. Berarti kalau kita lihat ayat yang global dulu, ya tunjukinlah kami jalan yang lurus, baru kemudian diperinci dengan jalan yang engkau beri nikmat. Kemudian kelima, faedahnya adalah mendapatkan petunjuk pada jalan yang lurus adalah suatu nikmat yang patut disyukuri. Kemudian yang keenam, manusia terbagi menjadi tiga. Ada manusia yang mendapatkan nikmat dengan mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kedua, ada manusia yang dimurkai. Dan yang ketiga, ada manusia yang sesat. Kemudian yang ketujuh, ada dua sebab seorang itu keluar dari jalan yang lurus, yaitu pertama karena kebodohan atau al-jahl, dan yang kedua itu karena penentangan, yaitu al-inad. Yahudi itu jadi kaum yang al-inad, menentang, sedangkan Nasrani itu jadi kaum yang jauh dari ilmu, mereka itu al-jahl. Nasrani disebut tidak punya ilmu adalah keadaan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi. Adapun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, mereka sudah tahu kebenaran ini, lalu mereka tidak mau taat. Nah, berarti diingat, sifat Yahudi, mereka punya sifat inat, menentang, padahal mereka ini tahu ilmu. Sedangkan Nasrani punya sifat al-jahl, bodoh, mereka tidak mau mencari ilmu dan mau sekadar beramal saja. Maka hati-hati kalau ada orang muslim punya sifat al-jahl, maka mirip Nasrani, yaitu tidak mau belajar. Begitu juga orang muslim itu ada yang punya sifat seperti Yahudi, yaitu inat, ya selalu menentang padahal dia tahu ilmu. Kemudian yang terakhir faedahnya adalah kata al-maghdub alaihim yang dimulai disebutkan lebih dahulu daripada ad-dhalin yang sesat. Kalau kita lihat ternyata kondisi al-maghdub alaihim lebih parah daripada ad-dhalin. Kondisi orang yang dimurkai itu lebih parah daripada orang yang sesat. Al-maghdub alaihim yang dimurkai adalah yang menyelisih kebenaran padahal punya ilmu. Sedangkan ad-dhalin adalah menyelisih kebenaran karena bodoh atau tidak punya ilmu. Tentu saja yang menyelisih kebenaran karena punya ilmu lebih parah daripada yang tidak tahu. Semoga manfaat dan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.